Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berada dalam rangkaian pembuktian yang sedang dibangun penulis secara berlapis. Di sesi sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana qasidah Yahya Al-Hatimi menjadi salah satu kesaksian tertua tentang nasab Ba'alawi, dan bagaimana dua anggota keluarga Hatim dari Tarim, ditambah seorang ulama independen bernama Nashwan Al-Himyari, semuanya memberikan pengakuan yang sama. Sekarang penulis melangkah lebih jauh. Ia akan menghadirkan bukti dari arah yang berbeda, bukan lagi dari syair atau qasidah, tapi dari kitab-kitab sejarah yang ditulis khusus untuk mendokumentasikan peristiwa dan tokoh-tokoh di Hadramaut. Dan ada sesuatu yang sangat menarik di bagian ini. Beberapa dari kitab-kitab itu sudah hilang dari peredaran. Hilang. Tidak ditemukan lagi. Tapi jejaknya masih ada karena dikutip oleh ulama-ulama lain, dan itu sendiri sudah menjadi bukti yang kuat. Mari kita masuk. ومن الكتب المتقدمة التي ذكرت هجرة الشريف أحمد بن عيسى النقيب الشهير بالمهاجر ونسبة الأشراف آل بعلوي إليه كتاب الياقوت الثمين، ومؤلفه تريمي من أهل القرن السابع الهجري، ونقل من هذا التاريخ صاحب كتاب الغرر الإمام الفقيه المحدث الشريف محمد بن علي خرد، توفي 960 هجرية، وصاحب كتاب العقد النبوي والسر المصطفوي الشريف شيخ بن عبد الله العيدروس، توفي 990 هجرية، وأشار إلى هذا التاريخ العلامة الشريف محمد بن أبي بكر الشلي في كتابه المشرع الروي. Di antara kitab-kitab terdahulu yang menyebutkan hijrahnya Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib, yang dikenal dengan sebutan Al-Muhajir, serta nasab para ashraf keluarga Ba'alawi yang bersambung kepadanya, adalah kitab Al-Yaqut Ats-Tsamin. Penulis kitab ini adalah orang Tarim yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Kitab sejarah ini telah dikutip oleh penulis kitab Al-Ghurar, yakni Al-Imam Al-Faqih Al-Muhadits Asy-Syarif Muhammad bin Ali Khirid, wafat 960 Hijriah, dan juga oleh penulis kitab Al-Iqd Nabawi wa As-Sir Al-Mustafawi, yakni Asy-Syarif Syekh bin Abdullah Al-Aidarus, wafat 990 Hijriah. Kitab sejarah ini juga diisyaratkan oleh Al-Allamah Asy-Syarif Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syilli dalam kitabnya Al-Mashra' Ar-Rawi. Nah, di sini penulis memperkenalkan kitab pertama dari 3 kitab sejarah kuno yang akan ia bahas. Namanya Al-Yaqututh Tsamin, yang artinya permata yang berharga atau batu rubi yang mahal. Nama yang sangat indah dan penuh makna, menggambarkan bahwa isi kitab ini adalah sesuatu yang berharga dan langka. Siapa penulisnya? Disinilah hal menarik pertama muncul. Penulisnya tidak diketahui namanya secara pasti. Yang diketahui hanya bahwa beliau adalah orang Tarim dari abad ke-7 Hijriah. Kita akan pahami kenapa ini bisa terjadi nanti. Ada penjelasannya yang sangat menarik. Tapi meskipun nama penulisnya tidak diketahui, kitab ini dikutip oleh 3 ulama besar yang namanya sudah kita kenal dari sesi sebelumnya. Pertama, Muhammad bin Ali Khirid dalam kitab Al-Ghurar. Kedua, Syekh bin Abdullah Al-Aidarus dalam kitab Al-Iqd Nabawi wa Sirrul Mustafawi, judul yang sangat puitis, Kalung Kenabian dan Rahasia Mulia Rasulullah. Ketiga, Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syilli dalam Al-Mashra' Ar-Rawi yang sudah kita kenal dari sesi sebelumnya. Kenapa penting bahwa 3 ulama berbeda mengutip kitab yang sama? Ini seperti 3 jurnalis dari 3 media yang berbeda, dari 3 zaman yang berbeda, semuanya mengutip sumber yang sama. Itu artinya sumber itu memang dikenal, diakui dan dipercaya dalam tradisi keilmuan. Wa min at-tawarikh al-mutaqaddimat allati dhakarat dhalika kitab tarikh Ba'isa, ta'lif al-faqih al-qadi al-mu'arrikh Ahmad bin Muhammad Ba'isa المتوفى في بلدة تريم سنة 628 هجرية، ويقع قبره عند قبور الأشراف آل بعلوي. Di antara kitab-kitab sejarah terdahulu yang menyebutkan hal tersebut adalah kitab Tarikh Ba'isa, karangan Al-Faqih, Al-Qadi, sekaligus sejarawan Ahmad bin Muhammad Ba'isa, yang wafat di kota Tarim pada tahun 628 Hijriah. Dan makamnya terletak di dekat makam-makam para ashraf keluarga Ba'alawi. Kitab kedua, Tarikh Ba'isa. Ini kitab sejarah yang ditulis oleh Ahmad bin Muhammad Ba'isa. Perhatikan gelar yang disandangnya. Al-Faqihul Qadi wal-Mu'arrikhu. Faqih, Qadi, dan Mu'arrikh sekaligus. 3 peran dalam 1 orang. Faqih artinya ahli fiqih. Qadi artinya hakim, orang yang memutuskan perkara hukum dalam masyarakat. Mu'arrikh artinya sejarawan. Ini kombinasi yang luar biasa. Seorang hakim yang juga ahli fiqih dan sekaligus sejarawan. Hakim punya kebiasaan untuk sangat berhati-hati dalam memverifikasi fakta, karena salah memutus perkara bisa berdampak besar pada kehidupan orang. Jadi kalau seorang hakim menulis sejarah dan menyebutkan nasab Ba'alawi, standar kehati-hatiannya sudah terbentuk dari profesinya. Dan ada satu detail kecil yang sangat bermakna di kalimat ini. Makam beliau terletak di dekat makam-makam para ashraf Ba'alawi.
Kenapa ini disebutkan? Karena ini menunjukkan kedekatan beliau dengan komunitas Ba'alawi semasa hidupnya di Tarim. Ia hidup berdampingan, mengenal mereka dari dekat, dan menulis tentang mereka bukan dari jarak jauh, tapi dari dalam komunitas yang sama. Kesaksian orang yang kenal langsung tentu berbeda bobotnya dengan kesaksian orang yang hanya mendengar dari jauh. وكذلك تاريخ تلخيص العواجي تأليف الشيخ أبي القاسم العواجي لعله أبو القاسم بن أبي بكر العواجي المذكور في طبقات الجندي، والذي قال عنه الجندي هو فقيه من أهل عواجه يذكر بالفضل الجيد، وإن لم يكن هو المقصود بصاحب تاريخ تلخيص العواجي، فلعله أحد الفقهاء العواجيين الساكنين بلاد لحج. وهذه التواريخ الثلاث المتقدم ذكرها نقل منها الفقهاء والمؤرخون بحضرموت، وهي الآن في عداد المفقود، والشواهد كثيرة على فقد المئات من الكتب والمؤلفات التي كان ذكرها المؤرخون في كتب التواريخ والطبقات. Demikian pula kitab sejarah Talkhish al-Awaji, karangan Syekh Abul Qasim al-Awaji. Kemungkinan beliau adalah Abul Qasim bin Abu Bakar al-Awaji yang disebutkan dalam kitab Tabaqat al-Janadi, di mana al-Janadi mengomentarinya. Dia adalah seorang ahli fikih dari penduduk Awajah, yang dikenal memiliki keutamaan yang sangat baik. Jikapun bukan beliau yang dimaksud sebagai penulis kitab Talkhish al-Awaji tersebut, maka kemungkinan ia adalah salah satu ahli fikih keluarga al-Awaji yang tinggal di wilayah Laj. Ketiga kitab sejarah yang telah disebutkan sebelumnya ini telah dikutip oleh para ahli fikih dan sejarawan di Hadramaut. Namun saat ini kitab-kitab tersebut termasuk dalam daftar kitab yang hilang, dan terdapat banyak bukti tentang hilangnya ratusan kitab dan karya tulis yang sebelumnya pernah disebutkan oleh para sejarawan di dalam kitab-kitab sejarah dan biografi. Kitab ketiga, Talkhisul Awaji. Kata talkhis artinya ringkasan, ikhtisar, saripati. Jadi ini adalah kitab yang merupakan ringkasan dari sesuatu yang lebih panjang, dinisbatkan kepada Al-Awaji sebagai nama penulis atau nama tempatnya. Sekarang perhatikan kejujuran penulis di sini. Penulis tidak memastikan siapa persisnya Abul Qasim al-Awaji ini. Beliau memakai kata la'alla yang artinya barangkali atau kemungkinan. Dan kemudian beliau membuka kemungkinan lain. Kalau bukan tokoh yang satu ini, mungkin tokoh lain dari keluarga yang sama yang tinggal di Lahj. Ini adalah contoh kejujuran ilmiah yang sangat tinggi. Penulis tidak memaksakan identifikasi yang tidak bisa dipastikan. Dalam dunia keilmuan, mengakui ketidaktahuan itu justru tanda kematangan ilmu, dan kemudian penulis menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. Ketiga kitab ini, Al-Yaqut At-Samin, Tarikh Ba'isa, dan Talkhish al-Awaji, semuanya sudah hilang. Kata yang dipakai adalah al-mafqudu, yang artinya yang hilang, yang tidak ditemukan. Coba bayangkan, 3 kitab sejarah kuno dari abad ke-7 Hijriyah, yang masing-masing memuat kesaksian tentang nasab Ba'alawi, semuanya sudah tidak ada fisiknya, tidak bisa dibuka, tidak bisa dibaca langsung. Lalu bagaimana kita tahu isinya? Karena ulama-ulama berikutnya mengutipnya. Ini yang disebut dalam tradisi keilmuan Islam sebagai an-naql, periwayatan. Sama seperti hadis Nabi yang kita terima bukan karena kita mendengar langsung dari Nabi, tapi karena ada rantai perawi yang terpercaya yang menyampaikannya dari generasi ke generasi. Kalau rantai perawinya terpercaya, maka isinya tetap bisa dijadikan hujjah meskipun naskah aslinya sudah tidak ada. Dan penulis menambahkan ini bukan hal aneh. Ada ratusan kitab dalam sejarah Islam yang hilang secara fisik, tapi jejaknya masih bisa dilacak melalui kutipan-kutipan dalam kitab lain. Asyawahidu kathiratun, bukti-buktinya sangat banyak. Ini fenomena yang sudah dimaklumi dalam dunia manuskrip Islam. Oke, tarik napas dulu ya. 3 kitab sudah diperkenalkan. Sekarang penulis akan masuk ke pembahasan yang lebih detail. Bagaimana masing-masing kitab itu diketahui isinya, siapa yang meriwayatkannya, dan bagaimana rantai periwayatannya bisa dipercaya. بالنسبة لتاريخ الياقوت الثمين، فيقول الفقيه الحافظ الشريف محمد بن علي خرد في تاريخه: إن من بين الكتب التي انتفعت بها في تأليف كتاب الياقوت الثمين وقوت قلب الفطين اللقين بما يتعلق بالعلماء والفقهاء والأولياء والصالحين والحوادث وذكر السلاطين والأعيان من أهل حضرموت لبعض علماء تريم الأوائل، ومدح مصنفه وأثنى عليه ثم قال: بقي من اسم المصنف لقبه التريمي الحضرمي وانخرم اسمه واسم أبيه من قدم المخطوطة. Berkenaan dengan kitab sejarah Al-Yaqut At-Samin, Al-Faqih Al-Hafiz Asy-Syarif Muhammad bin Ali Khirid berkata di dalam kitab sejarahnya, sesungguhnya di antara kitab-kitab yang memberikan manfaat kepadaku dalam menyusun karyaku ini adalah kitab Al-Yaqut At-Samin wa Qut Qalb Al-Fathin Al-Laqin bima yata'allaqu bil ulama wal fuqaha wal awliya wash shalihin wal hawadits wa dhikr as-salathin wal a'yan min ahl Hadramaut, karya salah seorang ulama Tarim terdahulu. Lalu beliau memuji dan menyanjung sang penulisnya, kemudian berkata,
Nama penulis yang tersisa hanyalah gelarnya, yaitu At-Tarimi Al-Hadrami, sedangkan nama asli beserta nama ayahnya telah terhapus akibat tuanya usia manuskrip tersebut. Di sini kita mendapatkan penjelasan yang sangat penting. Muhammad bin Ali Khirid sendiri menyebutkan secara eksplisit bahwa ia menggunakan kitab Al-Yaqut Ats-Tsamin sebagai salah satu sumber dalam karyanya. Dan ia menyebutkan judul lengkapnya. Coba perhatikan judul lengkapnya itu. Dalam bahasa Arab, Al-Yaqutu Thaminu wa Qutu Qalbil Fatinil Laqin bima yata'allaqu bil ulama'i wal fuqaha'i wal awliya'i wal salihina wal hawadith wa dhikri salatini wal a'yani min ahli Hadramauta. Judul yang sangat panjang, dan ini memang tradisi penulisan klasik. Judul panjang itu bukan sekadar nama, tapi sekaligus deskripsi isi kitabnya. Artinya kurang lebih, permata berharga dan santapan hati orang yang cerdas dan tekun, tentang segala yang berkaitan dengan para ulama, ahli fikih, para wali, orang-orang saleh dan berbagai peristiwa, serta penyebutan para sultan dan tokoh-tokoh dari penduduk Hadramaut. Dari judulnya saja kita sudah tahu bahwa ini adalah ensiklopedi sejarah yang sangat komprehensif, mencakup biografi ulama, catatan peristiwa, dan profil pemimpin, dan kemudian muncul hal yang sangat mengharukan sekaligus menunjukkan kejujuran ilmiah. Muhammad bin Ali Khirid berkata bahwa nama penulisnya sudah terhapus. Kata yang dipakainya sangat kuat. Inkharama, artinya terputus, robek, hilang. Nama itu tidak sekadar sulit dibaca, tapi benar-benar sudah tidak ada. Yang tersisa hanya gelarnya, At-Tarimi Al-Hadrami. Ini adalah hal yang sangat umum terjadi pada manuskrip kuno. Bayangkan sebuah buku yang sudah berusia 7 atau 8 abad. Tintanya memudar, kertasnya rapuh, pinggiran halamannya rontok. Justru bagian pertama yang biasanya rusak adalah halaman depan yang memuat nama penulis. Karena halaman depan adalah yang paling sering disentuh, paling sering terpapar udara, dan paling rentan rusak. Ini bukan alibi atau alasan yang dibuat-buat. Ini adalah realitas yang sangat umum dalam dunia manuskrip, dan para ahli naskah kuno dari seluruh dunia pasti mengakuinya. Wa amma bin nisbati li kitabi tarikhi abi, Isa al-Hadrami al-Tarimi ta'lif al-alimi, الصالح أحمد بن محمد بعيسى، توفي 628 هجرية، فقال عنه: أفدته من مذاكرة شيخي وسيدي وسندي العارف بالله الفقيه عبد الرحمن بن الشيخ علي بن أبي بكر باعلوي، وما عزي إلى الفقيه العالم جمال الدين محمد بن أبي بكر بن عمر عباد الشبامي، والفقيه الشيخ الولي محمد بن الشيخ حكم باقشير، والفقيهين الإمامين العمدتين الفقيه الولي فضل بن محمد بن أحمد بفضل، والشيخ الجليل الولي العارف بالله فضل بن عبد الله بن أبي فضل نسبا والشحري بلدا. Adapun berkenaan dengan kitab Tarikh Abu Isa Al-Hadrami At-Tarimi, karangan seorang yang alim lagi Saleh Ahmad bin Muhammad Ba'isa, wafat 628 Hijriah, beliau, yakni Muhammad bin Ali Khirid, berkata mengenainya, "Aku mengambil faedah darinya melalui mudzakarah, bersama guruku, junjunganku, dan sanadku, seorang yang arif billah, Al-Faqih Abdurrahman bin Asy-Syaikh Ali bin Abu Bakar Ba'alawi. Juga dari apa yang disandarkan kepada Al-Faqih Al-Alim, Jamaluddin Muhammad bin Abu Bakar bin Umar Abbad Asy-Shibami, Al-Faqih Asy-Syaikh Al-Wali Muhammad bin Asy-Syaikh Hakam Baqusyair, serta dua orang ahli fikih yang menjadi imam dan tokoh panutan, Al-Faqih Al-Wali Fadl bin Muhammad bin Ahmad Bafadl, dan Asy-Syaikh Al-Jalil Al-Wali Al-Arif Billah, Fadl bin Abdullah bin Abu Fadl secara nasab, dan Asy-Syihri secara daerah asal." Kalimat ini sangat kaya dan perlu kita bongkar pelan-pelan. Muhammad bin Ali Khirid sedang menjelaskan bagaimana ia mendapatkan informasi tentang kitab Tarikh Ba'isa. Dan cara yang ia tempuh sangat menarik, melalui mudzakarat bersama gurunya. Apa itu mudzakarah? Ini adalah tradisi keilmuan Islam yang sangat khas, bukan sekadar baca buku sendiri tapi duduk bersama guru, saling mengutarakan apa yang sudah dipelajari, saling mengingatkan, saling melengkapi. Dalam tradisi ini, banyak ilmu yang diwariskan secara lisan dari guru ke murid, bahkan isi kitab-kitab yang sudah sulit ditemukan pun bisa disampaikan melalui hafalan sang guru. Ini sama seperti tradisi periwayatan hadis. Ilmu itu hidup di dada para ulama, bukan hanya di rak-rak perpustakaan. Dan gurunya siapa? Al-Arifu Billahil Faqihu Abdurrahman ibn Syekh Ali ibn Abi Bakrin Ba'alawi. Al-Faqih Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar Ba'alawi. Beliau disebut dengan gelar Al-Arifu Billah, yang artinya orang yang benar-benar mengenal Allah. Orang yang sudah mencapai tingkatan makrifah yang tinggi dalam perjalanan spiritualnya. Dan perhatikan tiga kata yang dipakai Muhammad bin Ali Khirid untuk menggambarkan gurunya. Syaikhi wa sayyidi wa sanadi. Guruku, junjunganku, dan sandaranku. Tiga kata sekaligus. Setiap kata mengungkapkan dimensi yang berbeda dari hubungan itu. Dimensi keilmuan, dimensi penghormatan, dan dimensi kepercayaan ilmiah. Ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan murid dengan guru dalam tradisi Islam.
Kemudian disebutkan beberapa nama ulama lain sebagai sumber tambahan. Ini penting karena menunjukkan bahwa informasi tentang kitab Tarikh Ba'isa tidak hanya berasal dari satu jalur, tapi dari beberapa jalur yang berbeda. Dan nama-nama yang disebutkan semuanya punya gelar-gelar yang menunjukkan kapasitas keilmuan dan kesalihan mereka. Al-Waliyu, Al-Jalilu, Al-Arifu Billahi. Ini semua gelar yang diberikan oleh komunitas ilmiah kepada orang-orang yang sudah terbukti kapasitasnya. Satu hal menarik lagi, nama terakhir disebutkan dengan dua keterangan, nasaban dari sisi nasab, dan syihriyu baladan dari sisi daerah asal, yaitu syihr. Ini cara penulis membedakan dua hal yang berbeda. Nasab seseorang bisa berbeda dari kota tempat tinggalnya. Seseorang bisa bernasab Arab tapi lahir dan besar di kota yang berbeda. Penulis sangat teliti dalam membedakan keduanya agar tidak ada kerancuan identitas. وذكر هذين الكتابين أي كتاب تلخيص العواجي وكتاب تاريخ بعيسى الشيخ الفقيه المؤرخ عبد الله بن عبد الرحمن باوزير توفي 865 هجرية في كتابه التحفة النورانية، والشيخ الإمام الفقيه النسابة الشريف علي بن أبي بكر السكران باعلوي توفي 895 هجرية في كتابه البرقة المشيقة. Kedua kitab ini, yakni kitab Talkhish al-Awaji dan kitab Tarikh Ba'isa, juga disebutkan oleh Asy-Syaikh al-Faqih al-Mu'arrikh Abdullah bin Abdurrahman Bawazir wafat 865 Hijriah dalam kitabnya At-Tuhfah An-Nuraniyah, serta oleh Asy-Syaikh al-Imam al-Faqih An-Nasabah Asy-Syarif Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi wafat 895 Hijriah dalam kitabnya Al-Burqah Al-Musyiqah. Di sini penulis menutup dengan memperkuat rantai periwayatan. Dua kitab yang sudah hilang secara fisik, Talkhish al-Awaji dan Tarikh Ba'isa, ternyata disebutkan bukan hanya oleh satu ulama, tapi oleh dua ulama lagi yang berasal dari generasi yang berbeda. Pertama, Abdullah bin Abdurrahman Bawazir dalam Tuhfatun Nuraniyatu, yang artinya hadiah yang bercahaya. Bawazir wafat tahun 865 Hijriah. Kedua, Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam Al-Burqatul Musyiqat, yang sudah kita kenal dari sesi sebelumnya, wafat tahun 895 Hijriah. Perhatikan selisih waktunya. Bawazir wafat 865, As-Sakran wafat 895. 30 tahun berselang, dua ulama berbeda, dari dua kitab yang berbeda, sama-sama menyebutkan dua kitab kuno yang sama. Ini memperlihatkan bahwa kitab-kitab itu memang dikenal dalam tradisi keilmuan Hadramaut dan dirujuk secara konsisten oleh para ulama lintas generasi. Sekarang kita masuk ke catatan kaki yang sangat kaya informasi. Jangan dilewatkan, karena disinilah penulis memberikan detail teknis yang mendukung seluruh argumennya. Catatan kaki tentang kitab At-Tuhfatun Nuraniyatu, Makhtutatut Tuhfatin Nuraniyah, Markazun Nuri Lidirasati wal Abhath, Qismut Tarajimi Raqmun 75, Safhatun 6. Manuskrip At-Tuhfah An-Nuraniyah, Pusat Studi dan Penelitian An-Nur, bagian biografi nomor 75, halaman 6. Ini adalah data teknis lokasi manuskrip. Kitab At-Tuhfah An-Nuraniyah yang memuat penyebutan dua kitab kuno itu tersimpan dalam bentuk manuskrip di Pusat Studi An-Nur di bagian biografi dengan nomor katalog 75. Ini bukan sekadar katanya ada. Ini ada alamatnya, ada nomornya, ada halamannya. Siapa saja yang mau memverifikasi bisa langsung mencarinya. Ini adalah transparansi ilmiah yang sesungguhnya. Penulis tidak hanya berargumen, tapi juga memberikan rute bagi siapa saja yang ingin mengecek sendiri. Zawadani bisuratin minha Sayyid Husain bin Syekh Al-Aidarus. Sayyid Husain bin Syekh Al-Aidarus telah memberiku salinan dari manuskrip tersebut. Kalimat pendek yang sangat bermakna. Penulis kitab yang sedang kita pelajari ini menyebutkan bahwa ia mendapatkan akses ke manuskrip At-Tuhfah An-Nuraniyah melalui seseorang yang memberikannya salinan foto dari naskah tersebut. Ini menunjukkan bahwa riset yang dilakukan penulis bukan riset dari balik meja saja. Beliau aktif menjalin hubungan dengan para pemegang manuskrip, meminta akses, dan mendapatkan salinan naskah secara langsung. Dan orang yang memberikan salinan itu adalah Sayyid Husain bin Syekh Al-Aidarus, nama yang menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga Al-Aidarus, yang sudah kita sebut namanya sebelumnya, dalam konteks kitab Al-Iqdun Nabawiyu wa Sirrul Mustafawiyu. Ini menunjukkan jaringan keilmuan yang hidup, bukan hanya jaringan masa lalu, tapi juga jaringan masa kini yang masih aktif menjaga dan menyebarkan warisan ilmu. Kemudian ada tambahan informasi yang sangat berharga dari seorang ulama lain. ويقول الحبيب علوي بن طاهر الحداد في كتابه الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفها الجزء الأول تحقيق محمد يسلم عبد النور مطبعة وحدين الحديثة للأوفيست الطبعة الأولى سنة 2016 ميلادية صفحة 145 إنه وقف على نسخة عتيقة من كتاب التحفة النورانية
Ta'lif Syekh Abdullah bin Abdirrahman Bawazir. Al-Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad berkata dalam kitabnya, Asy-Syamil fi Tarikh Hadramaut wa Makhalifiha. Juz 1, Tahqiq Muhammad Yaslam Abdun Nur, percetakan Offset Modern Wahdain, cetakan pertama, tahun 2016 Masehi, halaman 145, bahwa beliau menemukan sebuah salinan naskah kuno dari kitab At-Tuhfah An-Nuraniyah, karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bawazir. Seorang ulama lagi masuk ke dalam cerita, Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Beliau adalah seorang ulama dan sejarawan Hadramaut yang sangat dihormati. Dalam kitabnya Syamilu fi Tarikhi Hadramauta, ensiklopedi sejarah Hadramaut yang sangat komprehensif, beliau menyebutkan bahwa ia pernah menemukan dan membaca naskah kuno dari At-Tuhfah An-Nuraniyah. Kata wakafa'ala artinya menemukan dan menelaah. Bukan sekadar mendengar ada kitab itu, tapi benar-benar melihat fisiknya, membukanya, membacanya. Ini kesaksian langsung dari seseorang yang memegang naskahnya. Wa qala inna fiha kalaman makinan 'anil nasabil alawi, ay nasabil asyrafi ba'alawi. Dan beliau berkata, sesungguhnya di dalamnya terdapat penjelasan yang kuat mengenai nasab alawi, yaitu nasab para asyraf ba'alawi. Kata makinun ini sangat kuat maknanya, artinya kukuh, mengakar, kuat, tidak tergoyahkan. Bukan sekadar ada sedikit informasi tentang nasab ba'alawi, tapi ada penjelasan yang makinun, yang dipaparkan dengan argumen yang kokoh dan mengakar. Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad bukan orang sembarangan. Beliau adalah sejarawan yang sangat teliti dan produktif. Penilaiannya bahwa isi At-Tuhfah An-Nuraniyah memuat penjelasan yang kuat tentang nasab ba'alawi. Itu adalah penilaian dari seorang pakar yang sudah membaca langsung naskahnya. Wa hadhihi an-nuskhatu aqdamu minan nuskhati allati tahassaltu 'alaiha. Dan salinan naskah ini lebih tua daripada salinan naskah yang aku dapatkan. Kalimat terakhir yang singkat ini diucapkan oleh penulis kitab yang sedang kita pelajari. Beliau membandingkan dua salinan dari kitab yang sama. Salinan yang ditelah oleh Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad ternyata lebih tua dari salinan yang didapatkan penulis sendiri. Kenapa ini penting disebutkan? Karena dalam dunia manuskrip, salinan yang lebih tua biasanya lebih dekat ke naskah asli, dan karenanya lebih terpercaya. Ini menunjukkan bahwa ada setidaknya dua salinan dari At-Tuhfah An-Nuraniyah yang beredar, dan keduanya sudah ditelah oleh ulama yang berbeda. Itu semakin memperkuat validitas kitab tersebut sebagai sumber. Dan kata tahassaltu 'alaiha, yang aku dapatkan, ini menunjukkan bahwa penulis juga memiliki salinannya sendiri. Jadi ia berbicara dari pengalaman langsung, bukan dari laporan orang lain. Masih ikut ya? Bagus. Kita hampir selesai untuk sesi ini. Mari kita rangkum. Kalau ada yang bertanya, tadi ngomongin apa sih? Jawabannya simpel begini. Kita baru saja melihat penulis menghadirkan 3 kitab sejarah kuno dari abad ke-7 Hijriah, yang semuanya memuat kesaksian tentang nasab Ba'alawi. Nama ketiga kitab itu adalah Al-Yaqut Ats-Tsamin, Tarikh Ba'isa, dan Talkhish Al-Awaji. Ketiga-tiganya sekarang sudah hilang secara fisik. Tidak ditemukan lagi. Tapi bukan berarti isinya tidak bisa diketahui. Karena ulama-ulama dari generasi berikutnya sudah mengutipnya, membahasnya, dan meriwayatkan isinya. Persis seperti hadis yang tetap bisa dijadikan hujjah meskipun kita tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi. Yang lebih menarik lagi, penulis tidak hanya menyebut nama kitab-kitabnya, tapi juga menjelaskan bagaimana rantai periwayatannya bekerja, melalui mudzakarah bersama guru, melalui kutipan ulama lain, dan melalui naskah-naskah yang masih bisa ditelusuri di berbagai koleksi manuskrip. Dan ada detail kecil yang sangat jujur. Nama penulis Al-Yaqut Ats-Tsamin sudah tidak bisa terbaca, karena naskahnya terlalu tua. Tapi justru kejujuran itu menunjukkan bahwa penulis kitab yang sedang kita pelajari ini adalah peneliti yang tidak melebih-lebihkan. Ia hanya menyampaikan apa yang bisa ia verifikasi. Di sesi berikutnya kita akan terus mengikuti bagaimana penulis membangun rantai bukti yang semakin panjang dan semakin kuat. Semakin banyak nama ulama, semakin banyak kitab, semakin banyak zaman yang terwakili. Semua mengarah ke satu kesimpulan yang sama. Jadi jangan kemana-mana. Wallahu a'lam bishshawab.